Kami menyadari kesalahan yang kami buat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Perseteruan antara Anissa Bahar melawan Ica Celo, Mala Agatha dan DJ Zoo memasuki babak baru. Somasi dan ancaman lapor polisi Anissa Bahar yang tak terima lagu yang dinyanyikannya, liriknya diubah sangat seronok, membuat ketiga gadis ini ketakutan. Ica, Mala dan DJ Zoo bahkan terbang dari Surabaya ke Jakarta demi menemui Anissa Bahar dan tim kuasa hukumnya. Ingin memohon maaf dan sampaikan tulus penyesalan. Saya sangat tidak suka dengan cara ini dan saya sangat dirugikan. Banyak sekali pasal yang akan kita kenakan. Sebelumnya, Ica Celo, Mala Agatha dan DJ Zoo ke masyarakat. Buntut diprotes LSM di Surabaya. Bahkan diadukan pula ke Polrestabes Surabaya. Rasa takut datang, namun justru muncul tambahan ancaman. Karena pihak Anissa juga serius ingin mengadukan ke polisi, yakni di Polda Jawa Timur. Benar-benar dicekam rasa takut. Akhirnya ketiganya mengunggah permohonan maaf lagi. Yang menarik, tampilannya berbeda. Mereka mengenakan busana tertutup disertai berkerudung. Sudilah kiranya Mami Anissa Bahar dan semua pihak yang terganggu atas perbuatan kami memaafkan karena setiap manusia pasti punya salah. Capek jadi orang baik sekali kayak kita harus memberikan efek jerah ya. Sepertinya ini adalah jalan yang terbaik. Kesabaran Amanda Manopo benar-benar sudah habis menghadapi oknum karyawannya yang menikung uang perusahaan hingga miliaran rupiah. Kemarin didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lagi-lagi Manda mendatangi Mapolres Jakarta Selatan. Tak sabar ingin melihat sang pelaku mendekam di penjara. Udah tidak ada kata maaf lagi sekarang. Dan dia nggak ada etikat baik ya buat kamu lagi minta maaf. Kalau ada etikat baik dari beliau pun saya sudah tidak mau. Kayak ini orang memang harus dikasih efek jerak sih. Dikasih efek jerak sih. Rasa marah dan berang Amanda ke oknum karyawannya bukan semata-mata telah mengeruk uang perusahaan sebesar 3 miliar dalam waktu singkat, 8 bulan. Tapi karena ia tahu, ternyata rumah tangga bersama Kenny Austin yang baru seumur jagung diguna-guna oknum karyawan yang sengaja mengirim tanah kuburan, air minum dan menyalakan dupa. Yang target utamanya Amanda cerai dari Kenny Austin. Ya emang agak lucu sih. Itu ketawanya karena dia ngedukunin saya dulu. Jadi ada bukti-bukti juga, bukti-bukti otentik yang dimana lewat dari video-video, dari CCTV rumah. Jadi rumah saya didupa-dupain dan itu pasti kan akan merembet kemana-mana ya. Apalagi sekarang saya sudah menikah dan punya anak dan dia masih terus melakukan itu. Ingin memecahkan. Dan kalau misalkan saya cari tahu kayak tanah kuburan, menurut saya itu kayak mau mencelakai ya. Sungguh ironis di era yang serba modern. Karena alasan tak suka Amanda punya suami Kenny, sekaligus didorong hasrat ingin menguasai uang perusahaan. Oknum karyawan Amanda tega main jalur ilmu halus dan melakukan praktek perdukunan. Tak mau anak dan keluarga kecilnya hancur gara-gara praktek klinik oknum karyawan. Amanda yang biasanya santai, kali ini langsung bergerak cepat. Di situ dia udah mulai terlihat sangat jelas gitu, ingin memecahkan hubungan dan akhirnya melakukan perdukunan. Sekarang lebih mikirin masalah anak aja sih ya. Pokoknya mungkin kalau dulu-dulu saya disenggol, saya diomongin apa segala macam, saya diam. Tapi kalau sekarang kalau udah bawa anak mungkin sekarang tapi pengen banget melihat dia ada di dalam style itu. Mitos ini dianggap salah satu yang paling menyeramkan lantaran berhubungan erat dengan praktik tak lazim. Tanah kuburan dinilai mampu menjadi media untuk mengganggu seseorang ataupun menghancurkan bisnis. Teror mistis yang sengaja menyasar Amanda dan keluarga berantakan benar-benar membuat Amanda tak habis pikir. Mengapa oknum karyawannya tega? Padahal selama kenal kurang lebih setahun, ia sama sekali tak pernah cekcok atau ribut dengan oknum karyawan.
Namun sejak dipecat, sang karyawan malah makin jadi, terus mengirim teror mistis dan ancaman pembunuhan. Ancaman lewat dari sosial media itu pasti ada. Kita ada voice note juga, di mana ada komunikasi yang memang dari direktur selaku PT juga, dari AIS selaku manajer saya juga ada ancaman-ancamannya. Ada ancaman ingin membunuh, kayak mendatangi dan segala macam. Lesti Kejora memang idola dan panutan sejati. Meski sudah super tenar, Lesti masih punya waktu untuk datang ke acara family gathering penggemarnya. Lesti Lovers Indonesia digelar di Garut, Jawa Barat. Benderanya tidak berhenti dikibarkan. Tidak naik pesawat terbang atau helikopter, Lesti bersama suami Rizky Bilar dan anak sulung Abang El memilih jalur darat. Naik kereta cepat ke Bandung, lanjut naik mobil ke Garut. Air mata Lesti tumpah melihat begitu besar sambutan fans kepadanya selama berkarir menjadi penyanyi dangdut. Kalian masih lovers kalau nggak ada. Dan kan ada Lesti Kejora. Kalian memang benar-benar keluarga aku. Terima kasih banyak. Sebagai balasan, Lesti pun menghibur fansnya dengan alunan suara merdunya. Tak hanya nyanyi, Lesti juga disawer fans. Dan Rizky Bilar gantian nyawer fans Tia sang istri. Baru juga menebar bahagia bareng fans Lesti Kejora, emosi Rizky Bilar kembali meledak. Gara-garanya, Bilar komen soal laga final Piala Dunia 2026 antara timnas Spanyol versus Argentina yang dimenangkan La Furia Roja dengan skor tipis 1-0. Namun syarat dengan kekerasan. Netizen merespon unggahan ini, tapi justru memicu meletupnya emosi Bilar. Bilar merasa tersinggung kasus lama kasus KDRT-nya pada Lesti sekian tahun lalu dikorek. Bilar pun meladeni sambil membuka fakta dari kasus Oktober 2022. Rizky Bilar langsung jadi sumbu pendek kalau berurusan sama netizen julid dan nyinyir. Buktinya, pria 3 anak ini sudah mempolisikan 6 netizen. Dari seorang istri Bayangkari yang juga mengungkit soal kasus KDRT-nya, hingga warganet yang menuding ia cerai dari Lesti dan berselingkuh dengan Asila Maisa, anak sematawayang Ramzy. Untuk beberapa orang yang saya anggap itu khusus tertuju ke orang-orang tersebut, menganggap saya seperti itu. Tapi yang ketangkep beserta ikan-ikan kecilnya nggak apa-apa. Waktunya itu Bilar melaporkan itu. Sosial media tempat bagi orang-orang yang nggak punya pikiran. 4 tahun menyandang status janda 1 anak, Natalie Holscher sore ini siap buka lembaran hidup baru. Menikah lagi dengan Ari Padli alias Aripat, yang usianya jauh lebih muda darinya. Dan kemarin, Natalie tak kuasa menahan air mata di depan sang ayah dan foto mendiang sang mama saat meminta doa restu kembali berumah tangga untuk kali kedua. Pa, hari ini aku datang memohon izin untuk melangkah ke kehidupan yang baru. Dengan segala doa dan restumu, izinkan aku menikah dan membangun keluarga kecilku sendiri. Natalie, anak tercinta, Papa dan almarhum Mama merestui langkah kamu menuju kehidupan baru. Kami mengizinkan engkau menikah. Semoga Allah senantiasa memberkahi rumah tanggamu. Kami bangga kepadamu. Pergilah dengan restu kami. Yang menarik, pernikahan Natalie Aripat yang akan digelar sore ini
ternyata tak lepas dari pantauan sang mantan Sule. Sang komedian yang sampai saat ini masih betah sendiri, terlihat ikut nimbrung mengomentari unggahan Natalie. Kabarnya Sule dan keluarga siap hadir di acara resepsi, menggandeng calon istri barunya Santika Fauzia. Lantas benarkah setelah Natalie, Sule segera menyusul nikah? Nikah untuk ketiga kalinya. Ya, kehadiran Sule di acara resepsi Natalie sore nanti bakal jadi momen spesial. Pasalnya pelaminan kedua sang mantan, kabarnya akan jadi momen buat Sule resmi menitipkan putranya Ajam secara langsung kepada calon papa barunya Aripa. Satu hal yang pasti, pernikahan Natalie dan Aripat hari ini bakal berlangsung meriah dan jauh lebih mewah dari pernikahan pertamanya bersama Sule. Bagaimana tidak? Dari tempat dan lokasi resepsi yang dipilih di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pernikahan janda dan perjaka ini ditaksir menghabiskan cuan miliaran. Apalagi gaun pengantin yang akan dikenakan Natalie dan Aripat, bahannya didatangkan langsung dari tanah kelahiran Natalie, Belanda.